teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share mengenai cerita aku bagaimana cara aku dalam memperlancar ASI. Apa aja sih makanan yang aku konsumsi, apa aja sih minuman yang aku konsumsi. Semua ceritanya aku rangkum dalam Cerita Bunda. Aku akan share ke teman-teman semua mengenai makanan dan minuman apa aja yang aku konsumsi selama masa menyusui. Di sini Hamis kebetulan umurnya udah sekitar 6 bulan dan aku masih konsumsi ini semua. Tapi sebelum aku share, sebelum aku review apa aja makanan dan minuman yang aku konsumsi, aku mau cerita dulu sama teman-teman semua kenapa aku mulai rajin untuk makan makanan dan minum-minuman yang bisa membantu untuk memperlancar ASI. Lalu kenapa juga aku sekarang udah mulai rajin pumping gitu. Kenapa sih aku pumping? Banyak sih orang-orang yang bilang di sekitar sini, di sekitar rumah aku, kenapa sih rajin pumping gitu, kenapa ditimbun ASI-nya gitu, padahal kan ASI yang bagus itu yang langsung ditetein ke si bayinya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena aku punya pengalaman yang kurang enak gitu teman-teman. Aku punya pengalaman yang kurang enak, yang lumayan menyedihkan menurut aku sebagai ibu muda gitu. Jadi dulu tuh waktu pas aku melahirkan, ASI aku tuh belum keluar selama 3 hari. Tapi kata dokter sih itu wajar ya, kalau misalnya apalagi untuk ibu-ibu baru gitu, itu wajar kalau misalnya ASI itu belum keluar selama 3 hari. Pasti di hari keempat atau hari kelimanya pun sudah ada. Dan wajar juga, kenapa disebut wajar? Karena bayi itu lambungnya masih kecil. Jadi bayi itu pada hari pertama masih bisa bertahan dengan meminum ASI hanya 3 tetes saja. Selama 3 hari, malah selama 3 hari itu bayi itu bisa bertahan. Jadi bunda-bunda semua nggak usah khawatir kalau ASI-nya belum ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, karena bayi itu masih menyimpan cadangan makanannya di dalam tubuhnya. Nah, pengalaman aku sendiri nih, pas hari pertama, kedua, ketiga itu belum ada keluar ASI-nya. Sehingga waktu itu karena gemes ya, karena dari orang tua juga, faktor dari orang tua, terus dari lingkungan sekitar. Akhirnya aku kasih bayi aku pakai susu formula sementara, karena kasihan juga anaknya sering nangis, entah karena haus atau apa. Akhirnya dikasih susu formula dan dikasihnya itu pakai botol dot. Nah, itu sebetulnya salah satu cara yang salah ya. Kenapa? Karena setelah aku tanya-tanya dokter anak, sebetulnya bayi yang baru lahir tuh nggak boleh dikasih botol dot. Kenapa? Nanti dia akan jadi bingung puting. Dan itu juga terjadi sama bayi aku. Dia setelah itu jadi bingung puting. Tapi aku di sini nggak akan bahas itu. Aku akan lebih fokus ke ASI boosternya. Lanjut, di hari ke-7 itu ada pengecekan lagi. Jadi aku waktu itu bawa lagi baby Hamis ke rumah sakit untuk diimunisasi, sekalian pengecekan lagi keadaannya bagaimana, apakah masih sehat atau apa. Dan teman-teman tahu bayi aku itu kuning. Pas dicek sama dokter, ini kok agak kuning ya gitu, kenapa ya? Setelah itu akhirnya dibawa ke lab, dibawa ke laboratorium, dan hasilnya adalah ini, bilirubinnya tinggi. Bilirubinnya itu sekitar 17, sedangkan untuk bayi usia 3-5 hari itu dia bilirubinnya seharusnya kurang dari 12. Akhirnya apa? Akhirnya bayi aku harus dirawat selama 1 hari 1 malam, dan dia harus disinar kayak gitu biar kadar bilirubinnya itu turun. Gimana ya rasanya sebagai ibu muda, ibu baru gitu kan, yang baru ngelahirin, tiba-tiba
anaknya harus masuk rumah sakit gitu kan, perasaannya aduh sedih banget, bener-bener sedih, bener-bener ya berasa kayak gimana ya aku ngungkapinnya, belum jadi ibu yang terbaik gitu, belum bisa jadi ibu yang terbaik, kayak nggak bisa apa-apa aja gitu. Dan karena itu aku juga jadi agak stres dan ASI aku pun jadi cuma sedikit juga keluar, tapi keluarnya nggak banyak. Akhirnya apa, karena bayi aku harus di rumah sakit sedangkan akunya juga masih belum pulih total, jadi aku akhirnya pulang ke rumah sedangkan bayi aku di rumah sakit gitu. Jadi kita berpisah dulu selama 1 hari 1 malam, dan itu benar-benar gak enak, benar-benar sedih, benar-benar kecewa sama diri aku sendiri. Dan di situ aku gak punya stok ASI. Waktu itu tuh sempat ditelepon dari rumah sakit, Bu ini gimana, bayinya nangis terus, mau dikasih ASI atau gimana, karena kan ASInya mau nggak mau harus pumping kan, terus dikasih ke dia pakai botol dot gitu. Dan waktu itu ASI aku juga nggak banyak gitu kan, sedangkan jarak dari rumah aku ke rumah sakit itu lumayan jauh, itu sekitar 45 menit. Dan aku pumping pun sekali pumping nggak banyak gitu, cuma dapat 40 mili, 60 mili gitu. Dan itu pun pumpingnya nggak ini gitu, dalam kurun waktu 2 jam sekali. Itu tuh nggak banyak, kalau 2 jam sekali paling 20 mili. Itu aku dapat 40 sampai 60 mili itu sekitar 4 sampai 6 jam baru dapat 60 mili. Akhirnya gimana? Karena anak aku minum susunya banyak, dia haus terus, minum susunya banyak, sedangkan produksi ASI aku sedikit, dan aku juga nggak punya stok ASI. Akhirnya mau nggak mau anak aku dikasih support lagi. Nah dari kejadian itu aku bikin komitmen sama diri aku sendiri bahwa aku tuh nggak boleh kayak gitu lagi. Aku harus bisa jadi ibu yang lebih baik buat anak aku sendiri kayak gitu. Akhirnya aku cari-cari, searching makanan-makanan apa dan minuman apa yang bisa memperlancar ASI kayak gitu. Dan di situ juga aku berpikir tuh pentingnya untuk pumping, untuk rajin pumping. Seenggaknya aku punya stok di kulkas, aku punya stok ASI, dimana kalau misalnya amit-amit ya, kalau misalnya aku sakit atau anak aku sakit misalkan kayak gitu, aku masih punya stok ASI buat dia gitu. Atau misalnya aku berpergian keluar kemana gitu, aktivitas di luar, sedangkan anak aku di rumah misalkan kayak gitu, aku masih punya stok ASI buat dia kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Ini dia beberapa ASI booster yang aku konsumsi selama ini. ASI booster itu apa sih? ASI booster itu suplemen makanan dan minuman yang bisa memperlancar ASI. Yang pertama, sebelum aku konsumsi ini semua sih, aku konsumsi juga ya, konsumsi berbagai macam berbagai macam daun-daunan, pohon-pohon herbal mungkin ya, dari tumbuh-tumbuhan. Yang pertama itu ada daun katuk. Daun katuknya itu aku sayur, terus sayur biasa aja, sayur bening, terus aku konsumsi. Tapi karena aku orangnya bosanan, jadi aku ganti-ganti menunya gitu. Itu daun katuk. Lalu kemudian selanjutnya ada pepaya mentah, itu aku kukus. Dan pepaya ini berguna untuk bukan untuk memperlancar ASI ya, tapi memperkental si produksi ASInya. Jadi pas ASI keluar tuh lebih kental kontur ASInya. Lalu aku minum apa lagi ya waktu itu? Oh, daun pepaya hijau. Aku konsumsi daun pepaya yang masih kecil-kecil gitu. Itu aku mentah-mentah digecek aja, terus disaring, airnya diminum. Itu juga bagus untuk memperlancar ASI. Nah, kemudian selain itu, ini ada daun-daunan juga kayak gini.
Ini kalau di sini sih di tempat aku namanya pangleles. Nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman apa. Ini tuh campuran dari daun-daunan. Ada daun jore kotok, terus daun kahitutan, terus ada kacang-kacangan. Ini pokoknya berbagai macam. Terus ditumbuk jadilah seperti ini. Ini untuk memperlancar ASI juga. Terus makanan-makanannya ini untuk cemilan-cemilannya aku pakai makanan cookies almond, produk dari Mama Bear. Ini ada yang rasa kurma dan ada yang ini tuh rasa cookies and cream. Nah, terus aku juga minum tehnya nih. Tehnya ini teh lancar ASI juga. Aku pakai dari Mama Bear. Nah, kadang-kadang kan kita kalau habis pumping itu suka haus ya, haus banget. Terus kalau misalnya haus, aku minum apa? Aku biasanya minum ini, Hydro Mama. Ini kebetulan adanya yang rasa kopi. Aku punya berbagai rasa sih sebenarnya. Ada yang lemon, ada yang mixed berry, ada yang kelapa. Dan favorit aku tuh paling suka yang rasa kelapa. Cuman cuman ini udah habis kebetulan yang lainnya. Di sini aku cuma mau ngasih lihat yang kopi aja. Terus ini susunya. Nah, kadang-kadang aku tuh kalau misalnya udah pumping pasti pada sakit badan, apalagi tulang-tulang tuh pada sakit, entah tulang tangan, kaki, badan semuanya sakit. Itu sih kata dokternya kekurangan kalsium. Jadi mau nggak mau aku harus rajin minum susu dan berjemur juga. Dan susu yang aku minum yaitu susu Prenagen. Ini ada Prenagen yang coklat, terus ada vanilla. Ini Prenagennya yang Lactamam ya. Karena aku bosenan juga, jadi aku pakai berbagai varian. Ini ada yang vanilla, terus kadang-kadang juga yang coklat aku minum. Nah, kadang-kadang juga susu ngebosenin juga ya kalau tiap hari minum susu. Terus buat di mixnya lagi aku minum minuman serbuk gitu. Tapi ini kayak susu juga sih, sama rasanya, cuman ada rasa-rasa beda gitu. Bedanya itu karena dia ada serealnya. Nah, ini Zoya, aku minum Zoya di produknya Mama Bear. Nah, produk Zoya tuh dalamnya kayak gini, sasetan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi traveling bisa bawa kayak gini. Ini lebih simpel sih. Ini ada yang rasa melon, terus aku juga pakai yang ini rasa pisang. Ini aku suka banget nih yang rasa pisang ini. Terus selain itu aku juga minum susu almond. Nah, aku tuh sebenarnya dari dulu nggak suka yang namanya kacang-kacangan, apalagi almond. Dan kalau dapet pun, kalau misalnya dikasih sama saudara atau suami aku bawa gitu kan dari luar kota, aku nggak pernah makan, malah aku kasih ke teman-teman deket, ke tetangga-tetangga gitu. Tapi pas aku minum susu almond ini, itu tuh sumpah enak banget. Almondnya juga berasa tapi nggak bikin enak gitu. Ini ada beberapa varian almondnya yang udah pernah aku konsumsi. Ini ada rasa jambu, terus ini apa, coklat. Ini kalau rasa coklatnya itu berasa banget kayak coklat blok gitu. Ini kalau yang jambu agak manis. Dia kayak apa ya, semacam minuman kayak pop ice gitu, tapi ada susunya kayak gitu rasanya kurang lebih. Terus ini yang original. Nah, favorit aku tuh yang paling aku suka dari semua varian ini yang original. Terus di sini ada strawberry. Stroberinya juga berasa nih, bener-bener berasa strawberry, wangi banget. Ini banana, yang banana juga aku suka. Terus ini ada yang vanilla. Dan ini jambu juga sama. Dan kalau dibandingin nih dari semua produk ini, yang aku suka, yang paling aku suka itu susu almond. Susu almondnya yang tadi, yang original. Nah, kalau untuk yang lain-lain, susu yang rasa vanilanya, aku suka yang Prenagen. Yang Prenagen ini lebih enak sih menurut aku daripada yang susu almond yang French vanilla. Terus kalau misalnya untuk minuman serbuknya, ini dua-duanya aku suka, baik yang
melon ataupun yang Zoya yang ini banana. Nah, semenjak aku konsumsi berbagai macam produk, berbagai macam pelancar ASI, ini alhamdulillah ASI aku lancar. Tapi teman-teman harus tahu bahwa semua yang aku konsumsi ini belum tentu cocok di teman-teman. Jadi teman-teman juga boleh pilih-pilih nih yang mana yang kira-kira cocok di teman-teman. Nah, ini semua barang-barang ini nih teman-teman bisa beli online. Kecuali yang ini ya teman-teman, aku nggak tahu nih sejauh ini sih yang kayak gini, yang dari ramuan-ramuan herbal yang kacang-kacangan, terus joer kotok, daun kahitutan yang kayak gitu. Aku sejauh ini sih belum nemuin di online. Ini tuh produksi tradisional gitu sih. Ada tetangga aku yang bikin, yang sering bikin. Jadi kalau di online kayaknya pas aku searching sih belum ada kayak gitu. Setelah teman-teman konsumsi ASI booster ini, teman-teman juga tetap harus rajin pumping ya, karena salah satu kunci ASI yang lancar itu adalah dengan rajin pumping, minimal 2 jam sekali. Meskipun hasilnya sedikit, tapi harus tetap dirutinkan karena setiap teman-teman mengosongkan payudara teman-teman, maka si payudara itu otomatis akan memproduksi lagi ASI yang baru teman-teman, kayak gitu. Nah, selain itu juga teman-teman harus tetap happy, itu kunci utamanya. Karena dari yang aku alami, ketika aku stres, ketika aku kecapean, ketika aku galau, kecewa, kayak gitu, produksi ASI itu jadi sedikit teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman produksi ASInya mau banyak, teman-teman harus happy. Itu tadi pengalaman aku mengenai cara memperlancar ASI. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama atau mau share, bisa langsung ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa!